Nama Claudia Wina, kelas A2, NIM 191041686, jurusan manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Hari atau tanggal Kamis 6 Mei 2021. Dosen Bapak Adi Mursalin, SE MM. Di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Pemasaran Internasional. Untuk soal nomor 1, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional menurut 3 ahli. Jawabannya, pengertian manajemen pemasaran menurut American Marketing Association. Manajemen pemasaran adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi pemasaran total, termasuk tujuan perumusan tujuan pemasaran, kebijakan pemasaran, program pemasaran, dan strategi pemasaran yang ditujukan untuk menciptakan pertukaran yang dapat memenuhi tujuan individu maupun organisasi. Untuk yang kedua, pengertian manajemen pemasaran menurut Philip Kotler atau Armstrong. Manajemen pemasaran ialah analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, serta mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli, sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Ketiga, pengertian manajemen pemasaran menurut Bukhari Alma. Menurut manajemen pemasaran ialah merencanakan, pengarahan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan ataupun bagian di pemasaran. Untuk nomor 2, jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional. Jawabannya, 1. Alasan mendasar pentingnya belajar manajemen pemasaran karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pemasaran merangsang penelitian dan ide-ide baru yang akan menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. Soal yang ketiga, jelaskan cara-cara menetapkan strategi produk internasional. Jawabannya, 1. Unsur-unsur produk dan pelayanan. 2. Faktor-faktor yang mendukung standarisasi produk. 3. Faktor-faktor yang mendukung adaptasi produk. Untuk soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional? Bagaimana cara menerapkan strategi harga internasional? Jawabannya, strategi menetapkan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Berikut adalah beberapa cara dalam menetapkan harga. 1. Scheme de cream. Cara yang satu ini dianjurkan jika dalam penerapannya tidak memiliki pesaing atau tidak ada produk atau jasa yang sejenis. Sehingga bisa dikatakan, cara yang satu ini adalah cara yang digunakan jika keadaannya longgar atau nyaris tanpa pesaing. Langkahnya adalah dengan menetapkan harga yang paling tinggi, sehingga laba yang diperoleh akan sangat maksimal. 2. Penetration. Strategi atau langkah ini adalah penentuan harga yang cukup berani. Dalam praktiknya, langkah yang satu ini adalah dengan mematok harga yang paling rendah, sehingga segmen pasar akan beralih terhadap pasar yang paling rendah. Cara satu ini digunakan jika keadaan pasar dalam metode persaingan ketat atau telah berada pada titik jenuh. 5. Jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor-impor. Jawaban, proses kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor memerlukan proses serta tahapan tertentu. Proses dalam kegiatan ekspor dan impor adalah sebagai berikut. 1. Proses kegiatan impor. Proses melakukan kegiatan impor haruslah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku. Pada umumnya, kegiatan ini melibatkan bea cukai di negara asal dan di negara tujuan. Tujuan bea cukai adalah agar keluarnya masuk dapat diawasi. Langkah-langkah kegiatan ekspor adalah sebagai berikut. Mencari tahu barang, mencari tahu produk, mencari strategi pemasaran, melapor kepada petugas, menyetujui bea cukainya, produk yang diekspor diasuransikan, dan mengambil pembayaran di bank.
Untuk proses kegiatan impor adalah sebagai berikut: menentukan jenis produk, menentukan negara asal, membuat kesepakatan penjual dan pembeli, menentukan pembayaran, mengurus perizinan, menentukan pihak pengatur barang, menentukan jadwal, melakukan kegiatan impor, dan yang terakhir, pembagian internasional. Untuk soal nomor 6, coba buka www.youtube.com dan tulis pemasaran internasional dan pemasaran global. Review isi kedua video yang Anda tonton tersebut. Jawabannya adalah, untuk video pemasaran internasional membahas tentang pengertian pemasaran internasional, definisi pemasaran internasional, kenapa bisa go internasional, jenis-jenis pemasaran internasional, tipologi pemasaran internasional dan multinasional. Sedangkan untuk video pemasaran global membahas tentang pengertian pemasaran global, definisi pemasaran global, tipologi global, ciri khas dekade, dan integrasi global. Untuk soal nomor 7 atau yang terakhir, bagaimana cara memasuki pasar luar negeri? Jawabannya, pada dasarnya ada 6 cara yang berbeda di mana perusahaan masuk ke pasar internasional. Mereka mencakup ekspor melalui proyek Turkey, memberikan lisensi atau licensing, memberikan waralaba, membentuk usaha patungan atau joint venture, dan mendirikan anak perusahaan. Sekian jawaban UTS Manajemen Pemasaran Internasional. Terima kasih.